Seperti hendak menabuh genderang perang, Aziza Salsa dan Salim Nauderer kembali ramai disebut menyerang balik Rachel V-nya. Gara-gara hebohnya isu dugaan cinta terlarang di antara mereka, Aziza dan Salim kini kembali membalikan badan, membuat Rachel semakin terpojok. Setelah dengan tegas membantah tudingan perselingkuhan, benarkah Aziza dan Salim diam-diam pun telah menyiapkan langkah untuk menyeret Rachel V-nya ke jalur hukum? Lalu bagaimana potret pilu yang terjadi di sebuah panti asuhan, di mana puluhan anak-anak menjadi korban kebejatan pengasuh dan pemimpin panti? Dan bagaimana juga potret kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren? Meski begitu maraknya peristiwa pelecehan terjadi oleh oknum ponpes, lantas bagaimana potret kehidupan Ustadz Yusuf Mansur yang memimpin pondok pesantrennya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan agama? Beralih dari kasus tersebut, bagaimana kuliner ekstrim di Pasar Lama Tangerang begitu hype hingga membetot banyak anak muda? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi. Meredanya kabar dugaan cinta terlarang antara Aziza Salsa dan Salim Nauderer yang mengguncang jagat dunia hiburan tanah air 2 bulan belakangan ini bukan berarti berakhir. Ibarat pepatah, panas dulu, panas sekarang, begitu juga tensi hubungan Aziza dan Rachel V-nya yang makin tinggi. Setelah dibombardir dengan segala isu perselingkuhan yang digaungkan Rachel V-nya di jagat maya, kini giliran Aziza Salsa membalas. Lewat sebuah unggahan di sosial media, istri Pratama Arhan itu menyinggung sosok ibu yang merasa paling tersakiti. Aziza juga menyentil sikap ibu yang mudah tantrum lantaran belum menemukan pasangan hidup. Sontak saja unggahan Aziza ini pun langsung ramai disorot warganet. Meski tak menyebutkan nama, namun warganet kuat menduga bahwa status tersebut memang ditujukan untuk Rachel V-nya. Saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Ini lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media dan memilih teman. Dalam kurun waktu yang sama, Salim Nauderer yang telah lama bungkam akhirnya muncul dan mengurai pernyataan tentang isu dugaan perselingkuhan hingga status hubungannya dengan Rachel V-nya. Dalam unggahan di sosial media, Salim terlebih dahulu meminta maaf atas semua kegaduhan yang sudah terjadi. Ia pun menegaskan jika kabar dugaan perselingkuhan antara dia dan Aziza adalah tidak benar. Lebih lanjut, Salim juga mengaku bahwa hubungannya dengan Rachel V-nya sudah lama berakhir. Dan salah satu penyebab kandasnya hubungan mereka dilatari adanya tuduhan perselingkuhan terhadap Salim. Oleh sebab itu, Salim pun memberi peringatan keras akan mengambil langkah hukum bagi penyebar fitnahan tersebut. Dan benarkah tak lama berselang klarifikasi, Rachel akhirnya kembali membuat pengakuan bahwa memang dirinya putus dengan Salim bukan karena orang ketiga. Lantas, pengakuan tersebut dibuat Rachel karena merasa takut diseret ke jalur hukum. Semua mantan gue itu semuanya nyelingkuhin gue, semuanya, pol semua, nggak ada yang enggak. Dan itu semua bukan karena gue nyari tahu, itu selalu nongol sendiri. Jadi gue tuh udah percaya aja kayak, maksudnya gue percaya gue akan dikasih tahu. Oke, ngerti. Jadi kayak gue bahkan ngomong waktu itu sama mantan gue kayak, kamu selingkuh, yang pinter nutupinnya karena aku bakal tahu, kayak gue pasti bakal tahu. Di tengah tensi panas yang memantik perhatian publik, tim Insert Investigasi beberapa waktu lalu sudah mencoba mendatangi kediaman Rachel V-nya demi meminta klarifikasi terkait pemberitaan tersebut. Namun setelah dinanti cukup lama, Rachel sendiri tidak muncul. Bahkan menurut salah seorang juru parkir, Rachel diduga tidak di rumah. Saya dengar dari teman-teman itu lagi di luar kota tuh gimana? Oh gitu, berarti infonya lagi di luar kota. Kan apa namanya, sejak kemarin itu ada dia pemberian sembako Jumat Berkah itu nasi box. Nah sekarang udah nggak lagi karena apa? Tanda-tanda berubahnya sikap Rachel V-nya di tengah gempuran balik Aziza Salsa cukup menohok publik. Ditambah lagi setelah kemunculan Salim yang membantah tudingan perselingkuhan seolah-olah membuat posisi Rachel kian terpojok. Lantas, reaksi ini jugakah yang dibaca Aziza dengan mulai melayangkan Cywar dengan menuliskan drama sesungguhnya akan dimulai? Lantas akankah drama sesungguhnya yang dimaksud Aziza Salsa sebenarnya akan berlanjut ke jalur hukum setelah membuat laporan polisi? Kita laporkan 12 akun. Kita laporkan 12 akun, itu masih ada beberapa terlapor lagi yang masih di dalam proses penyelidikan. Di dalam minggu ini, Barreskrim Polri kemungkinan akan menaikkan ke tahap penyidikan dan telah menetapkan beberapa terlapor lainnya yang sampai saat ini
kami pikir belum menunjukkan itikat baik untuk berbicara dengan kita akan seperti apa. Karena terlapor lainnya, saya tidak tahu apakah selebgram, artis atau siapa saja. Untuk saat di luar dua ini, ya dari 12 akun ini berarti masih ada 10 akun lagi. Itu prosesnya masih berjalan. Prosesnya masih berjalan dan telah di tahap penyidikan saat ini. Tak hendak bermaksud menyebut nasib Rachel Fenya begitu apes, tapi upayanya menyeret Aziza sahabatnya sendiri ke dalam konflik asmaranya dengan Salim hingga mengumbar dugaan perselingkuhan mereka ke publik, rupa-rupanya blunder ke dirinya sendiri. Ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Rachel benar-benar basah kuyup. Isu perselingkuhan yang dikeluar-keluar ke publik, alih-alih membuat rumah tangga Aziza dan Arhan hancur, malah justru membuat pasangan itu makin mesra. Bahkan di sosial media, Arhan terus mengunggah momen bahagia bersama istrinya. Begitu juga dengan pihak keluarga yang terus memberi support dan kepercayaan terhadap Aziza dan Arhan untuk menyelesaikan persoalan itu sendiri. Assalamualaikum. Bu. Mau istirahat tuh. Iya, maaf ganggu. Ngobrol doang aja, ngobrol. Iya, aku ngobrol doang kok. Gak usah. So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan. Jadi tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Kaget itu hal yang manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan baik, sangat baik sekali. Pada akhirnya, semua orang mencoba menjadi lebih baik dengan belajar dari kesalahan. Namun tidak bagi seorang pengasuh panti asuhan yang mencabuli puluhan anak. Lantas seperti apa kronologi dan juga kelanjutan kasus yang telah mendapat perhatian halayak itu? Saksikan insert investigasi sesaat lagi.